Ibunya lagi di perjalanan. Bisa kita Bisa. mulai aja, Mbak? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Dan mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat siang kepada Ibu Marta, Ibu Umi Kulsum, dan juga eh, Selamat siang, operator Bu. Dapodiknya PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini untuk mempersingkat kegiatan kita karena mungkin ini akan sudah sore ya seperti itu. Baik, langsung saya serahkan mungkin langsung kepada masing-masing fasilitator. Yang pertama yaitu fasilitator program sekolah penggerak kepada Ibu Iis Darmayanti Eskom. Kepada Bu Iis silahkan dipandu Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Umi, ada Ibu Marta, dan operator Malinau. Untuk jenjang PAUD mohon izin. Dan Ibu Halimah. Sekarang kita masuk ke agenda pertama kita yaitu PMO PSP. Seperti yang kita tahu, PSP di Malinau ada satu sekolah yaitu SMP 4 Malinau Selatan Hilir kalau tidak salah ya. Jadi sebenarnya seharusnya sejogjanya yang memandu PMO ini adalah fasilitator sekolah penggeraknya. Fasilitator sekolah penggerak untuk Malinau ini angkatan 3 ini adalah Pak Ramli yang dari UBT. Tapi kebetulan hari ini Pak Ramli bentrok dengan perjalanan untuk tugas lain. Jadi karena Pak Ramli tidak bisa bergabung, jadi untuk PSP bulan ini nanti akan dipandu oleh Mas Farhan dari BGP selaku penanggung jawab PSP di Kalimantan Utara. Kepada Mas Farhan, kami persilakan. Mohon izin dari Malinau ini pengawasnya, apakah ada yang menjadi pengawas pengawas pembina di SMP 4 Malinau Selatan Hilir ya, Ibu, Bu Marta dan Bu Umi? Nggak ada, Bu. Eh, Ini pengawas PAUD aja sama pengawas SD yang ini bergabung, Bu. Oh, begitu. Bisa kami diinfokan untuk pengawas SMP 4 Malinau Selatan Hilir itu siapa ya, Bu? Pak Adriadi Mai. Oh, Pak Mai. Iya. Apa di kantor ada Pak Mai, Bu? Mohon izin. Pak Mainya lagi sedang diterakan, Bu. Ngantar istrinya lagi sedang sakit. Oh, begitu. Hmm. Jadi sebenarnya kita ini PMO pertama kali untuk PSP Angkatan 3 ya Bu ya, PMO antara BPMP dengan dinas. Cuman ini infonya Mas Farhan tadi katanya lagi di luar. Mas Farhan sebelumnya belum ini. Mas Farhan belum ada diinformasikan kalau Mas Farhan memandu untuk PMO PSP ya. Ya Mbak Is, Eh, ya sebelumnya mohon maaf Mbak, saya sedang di luar. Eh, ya untuk memandu yang PMO ini sebetulnya belum ada koordinasi dengan Pak Ramlinya selaku FSP di Malino ini, Mbak Is. Iya, jadi kemarin kita sudah waktu yang pra PMO kita sudah koordinasi dengan FSP dengan BGP juga. Jadi kemarin itu sudah didelegasikan untuk PMO Malinau ini dipandu oleh Mas Farhan gitu. Tapi belum ini Mas ya. Iya. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung ke IKM aja mungkin ya. Silakan Mbak Iis, karena memang juga ini pertama kali juga bagi dinas ya Mbak Iis ya mungkin bagi kedua pihak juga pasti dari fasilitator PSP-nya maupun dari sekolahnya juga pasti belum banyak ini program yang akan dilakukan atau yang setelah dilakukan karena pasti masih dalam tahap
penyusunan dan penyesuaian dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya, Bu Is ya. Jadi mungkin kita langsung kepada PMO yang kedua, yaitu PMO Implementasi Kurikulum Merdeka. Kepada Bu Is, silakan dilanjutkan. Ya, sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan. Seharusnya tadi kita melaksanakan PMO PSP, hanya saja ini kita terkendala tidak ada fasilitator sekolah penggeraknya, Pak Ramli tidak bisa, dari BGP juga eh, masih terkendala. Kemudian juga kita mau minta informasi dari pengawas pembinanya, kebetulan belum bergabung di eh, Zoom kita pada siang ini. Jadi kita kita lanjut ke IKM, Bapak Ibu. Tadi diinformasikan yang bergabung ini adalah pengawas di bidang SD, di jenjang SD dan PAUD ya, Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Ya, udah terlihat Mbak Ila? Sudah Mbak Is. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kita akan masuk ke PMO IKM untuk Kabupaten Malinau. Perkenalkan, saya Iis Darmayanti. Saya tergabung di Pokja 1. Pokja 1 itu transformasi dan inovasi pembelajaran yang menangani tentang PSP dan IKM. Kemudian di sini seperti sebelumnya sebenarnya kita pernah sudah beberapa kali melaksanakan demo itu kita pasti menggunakan dashboard Psikomika. Dashboard Psikomika ini di dalamnya ada tentang komunitas belajar tingkat sekolah, IKM dan PMM, kemudian ada tata kelola satuan pendidikan tentang ARKAS dan SIPLAH. Kemudian, Mbak Ila, ya, mohon izin Bapak Ibu pengawas, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Kombel? Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui di sekolah binaannya sudah ada Kombel atau belum? Mohon direspon, Ibu-Ibu pengawas, mohon izin. Baik Bu, mohon izin saya Ibu Marta ini. Iya Ibu. Maaf Bu, saya tidak bisa on cam karena lagi Iya. ada sesuatu. Terus ini Bu, kalau di sekolah binaan saya eh, sebetulnya itu mereka sudah ada. Yang setahunya kita kalau kemarin itu Kombel itu ya termasuk di kalau di PAUD itu namanya PKG. Itu Kombel antar satuan pendidikan, Bu. Oh iya. Ya jadi Terus memang dulu-dulunya tuh mereka cuma mengaktifkannya cuman kadangkala kalau ada hal-hal yang sangat penting waktu itu. Nah, kebetulan juga kebetulan saya tadi sudah beberapa sekolah binaan saya datangi, saya memberikan informasi tentang Kombel ini mohon diaktifkan kembali. iya. Nah, itu mungkin kalau di PAUD itu sebetulnya sudah ada sih Bu yang semacam PKG, KKG, terus KKSS kalau tempat kepala sekolah. Iya. Itu sudah ada dari dulu, cuman dia istilahnya mereka belum paham betul apa sih Kombel itu. Nah, itu Bu mungkin. Iya, baik. Jadi betul Ibu, jadi kayak KKG MGP itu juga termasuk Kombel, tapi itu kan dia antar sekolah ya Bu. Jadi untuk IKM ini kita sudah punya ada 6 dukungan IKM. Itu salah satunya adalah Kombel. Jadi mohon bantuan lagi Ibu Umi, apa Ibu Umi di jenjang SD? Bu Bu Umi dan Ibu Halimah jenjang SD ya Bu Marta ya? Saya Kalau SD Bu Halimah itu Bu Halimah TK. kepala TK Bu. Oh, ya mohon izin Ibu untuk PMO ini kita PMO-nya untuk dinas dan BPMP dan juga direktorat sebenarnya. Jadi bukan untuk sekolah. Jadi mohon berkenan Bu Halimah untuk live Zoom dulu ya Bu, karena PMO ini bukan untuk satuan pendidikan. Ini juga kalau nggak salah Ibu Mega Sisilia ini dari sekolah atau dari dinas ya Bu? Dari dinas, Bu.
Oh, dinas, iya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Mega sudah bergabung. Ya, baik. Ibu tadi sudah disinggung oleh Bu Marta kalau di sekolahnya ada kombel. Jadi sebenarnya ada 3 jenis kombel yang mendukung IKN itu. Kombel dalam sekolah. Yang anggota dalam kombel dalam sekolah itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Jadi jumlahnya bebas, jumlahnya boleh berapa aja yang di dalam satu sekolah itu kombel dalam sekolah. Kemudian kalau tadi yang sudah disebutkan Ibu Marta itu termasuk di dalam kombel antar sekolah. Jadi jumlah anggotanya itu pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan di daerah. Jadi misalnya ada beberapa satuan pendidikan yang bergabung menjadi kombel gitu ya. Kemudian ada juga kombel daring. Kombel daring ini bisa didapatkan, bisa kita cek di PMM. Nanti mungkin Ibu ini bergabung bersama kita Pak Ramli FSP ya Pak. Mohon izin. Iya Bu, Iis saya dari PSP 3 di Iya, untuk di Malinau itu saya di SMP 4 iya betul Mas Bapak. Jadi Selatan Hilir. Untuk Malinau kita cuma ada satu sekolah. Bapak bisa paparan dulu sebentar ya Pak ya, karena sekarang sebenarnya lagi IKM. Tapi Oh mumpung Bapak ada, mungkin boleh kita ini dulu Pak untuk PMO PSP Pak. iya baik. Iya baik. Ya sebentar ya Pak, saya Baik. stop dulu. Mbak Ila, izin. Iya Bu Is. Ini bergabung bersama kita Pak Ramli, FSP Angkatan 3 untuk Malinau. Mohon Ya, izin Pak Ramli bisa memaparkan Pak terkait tentang progres pendampingan Bapak di SMP 4 Malinau Selatan Hilir kalau tidak salah ya Pak ya. Iya. Iya, baik Bapak. Jadi kami informasikan untuk Malinau ini sekolah penggeraknya untuk angkatan 3 ini memang cuma satu sekolah Bapak. Kebetulan memang sekolah yang Bapak dampingi ini satu-satunya. Kemudian informasi selanjutnya sebenarnya pengawasnya itu adalah Pak Driadima ya Bu ya. Tapi kebetulan Bapak Sementara OTW kayaknya Bu mau masuk mau join, semua. iya baik. Ya, Ya, ya. mungkin sambil menunggu bisa kita mulai aja ya Pak Ramli ya. Salam kenal Pak Ramli. Kami dari BPMP bersama teman-teman. Silakan Pak, dimulai Pak pemaparan tentang pendampingan PSP-nya sambil menunggu pengawasnya Pak. Kebetulan yang sekarang bergabung masih pengawas jenjang SD dan PAUD ini Pak. Baik. Bapak Ibu, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tidak banyak yang saya paparkan, Bu Lucia. Saya hanya menyampaikan progres saya selama pendampingan kurang lebih 2 bulan ini, Bapak Ibu. Jadi saya sangat eh, bersyukur juga bisa mendampingi sekolah ini yang betul-betul penuh dengan antusiasme dalam mengikuti program ini, Bapak Ibu. Ya, walaupun sekolahnya ini bisa dikatakan berbeda dengan sekolah yang lain, Bapak Ibu, karena ini lokasinya lumayan jauh dari kota dengan medan yang bisa dikatakan penuh perjuangan. Karena kebetulan saya kunjungan di Riz kemarin, kunjungan langsung ke sekolah dan itu sedikit merasakan bagaimana perjuangan guru di sana dalam dalam akses pulang pergi untuk mengajar peserta didik di sana. Iya. Izin Pak Ramli sehari-harinya di Tarakan ya Pak? Atau di mana Pak? Iya, iya Bu, di Tarakan. Oh begitu. Jadi Bapak sudah sempat ke SMP 4 Malinau itu Pak ya? Sudah melakukan kunjungan langsung kemarin Oh baik, iya. dan juga melakukan observasi di kelas bagaimana mereka mengaplikasikan prinsip pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh kurikulum Merdeka, Bu. Wes. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu, eh, di 2 bulan 3 bulan ini saya melihat eh, sudah ada proses implementasi kurikulum Merdeka, walaupun masih perlu banyak pembenahan ya Bu. Yang pertama terkait dengan prinsip pembelajaran di kelas, ketika saya melakukan observasi, para guru atau salah satu guru sudah melakukan berbagai inovasi yang saya kira bagus buat saya, bagus menurut saya, baik itu dalam proses pembelajaran, berpusat pada peserta didik, begitupun asesmen sendiri. Yang kedua, terkait dengan pengimbasan, memang di sekolah ini uh,
pengimbasannya masih dalam tahap guru melalui WhatsApp Bapak Ibu. Jadi belum belum ada yang sudah dilakukan dalam artian pengimbasan ke sekolah antar sekolah, belum masih masih merencanakan ke depan bagaimana prosedurnya. Jadi masih dalam tahap WhatsApp melalui grup untuk berbagi informasi Bapak Ibu, karena memang saya lihat di ini juga selain medannya yang sangat berjauhan dan kegiatan IRAU Bu ya, karena IRAU ini hampir sebulan dan ini betul-betul memberikan concern tersendiri buat pemerintah pusat untuk melakukan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan ini, sehingga ada kegiatan-kegiatan sekolah Bapak Ibu, terus terang ada kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah diprogramkan itu jadinya mundur, atau Nunda belum gitu ya Pak. terlaksana karena kegiatan, bahkan peserta didik ini pun berkegiatan karena adanya ajakan orang tua untuk ke kota Bapak Ibu, juga proses pembelajaran agak sulit terhambat di sana. Tetapi guru juga masih terus berupaya bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung, khususnya dalam pelaksanaan P5 Bu Lis yang sudah rencanakan 2 bulan kemarin, tapi karena ada IRAU ini, jadi mungkin akan dilaksanakan setelah pelaksanaan IRAU Bu Is. Terus selanjutnya, sebenarnya hal-hal yang saya bahas ini masih bisa di di handle oleh komitmen para guru dan sekolah untuk terus melakukan perbaikan Bapak Ibu ya, dan saya kira saya sebagai pendamping sangat-sangat antusias dan optimistik bahwa ini akan terus berprogres ke depan. Satu hal yang perlu saya informasikan, dan ini terus terang selalu menjadi bahan curhatan Bapak Ibu sekolah ke saya terkait dengan bos kinerja yang sampai sekarang belum 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 terima. terrealisasi, karena memang pemerintah pusat menahan itu dan sampai sekarang belum ada kebijakan atau regulasi bagaimana itu digunakan Bapak Ibu, sehingga sekolah di sini mau tidak mau berupaya melaksanakan program ini tanpa menggunakan biaya bos kinerja ini. Misalnya kemarin P5 mau melakukan kegiatan misalnya kewirausahaan dengan biaya yang dibutuhkan, tapi karena belum ada penggunaan biaya tersebut, makanya dilimpahkan ke tema-tema yang sekiranya tidak membutuhkan biaya banyak Bapak Ibu. Nah, adapun respon dari pemerintah daerah katanya masih menunggu pusat, dan sampai sekarang pun belum ada kabar di mana pelaksanaan program ini terus berlanjut yang sewaktu-waktu membutuhkan dana, Bapak Ibu. Saya kira ini hal penting yang sekolah sampaikan ke saya, dan mungkin pemerintah daerah bisa mempertimbangkan ini, Bapak Ibu. Itu saja, Bu Lis, untuk terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dengan sarana prasarana. Saya kira guru di SMP 4 menurut saya sangat antusias dan optimis ini akan terus berbenah, bukan hanya untuk sekolah sendiri, tetapi sebisa mungkin segera diimbaskan ke sekolah-sekolah sekitarnya, Bu Is. Ya, baik. Terima kasih, Terima Bapak kasih. Ibu. Ya, terima kasih Pak Ramli. Jadi eh, kami tanggapi dulu ya Pak. Jadi Malinau ini adalah sekolah penggerak angkatan 3. Jadi memang untuk angkatan 3 ini belum berkewajiban untuk mengimbaskan seperti itu ya Pak. Apalagi ini adalah tahun pertama. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa di tahun kedua atau semester berikutnya untuk melakukan pengimbasan, karena memang Malinau ini angkatan ketiga dan baru ini melaksanakan ininya Pak, PSP-nya. Kemudian Pak, izin saya bertanya, apakah ini seperti yang kita tahu bahwa kepala sekolahnya ini kemarin eh, yang sekarang di SMP 4 ini kepala sekolah baru ya Pak? Kepala sekolah baru, dan itu digantinya pas program ini berjalan, Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi apakah dari kepala sekolahnya ini eh, bisa mengikuti begitu Pak, bisa mengikuti jalannya pembelajaran di sekolah penggerak, karena yang kita tahu Pak Pak Yesai kalau nggak salah ya Pak namanya ya. Ya, betul. Ya, ya, seperti yang kita tahu Pak Yesai ini adalah kepala sekolah yang berasal bukan dari sekolah non PSP. Jadi bisa dikatakan bahwa bapaknya ini belum belum mendapatkan informasi tentang PSP, karena sebelumnya yang mengikuti pelatihan dan mengikuti IHT-nya adalah
kepala sekolah yang lama begitu ya Pak ya. Jadi Iya, betul. dari hasil pendampingan Pak Ramli, apakah kepala sekolahnya bisa mengikuti saja Pak, atau apakah lebih ke KP-nya begitu, yang KP-nya yang menjalankan programnya? Oke, baik. Bu Liz, saya tanggapi. Sebenarnya kalau dari segi pemahaman konsep dari kurikulum Merdeka bisa dikatakan kurang Bu ya, karena memang dari awal bukan Bapak Kepala Sekolah tersebut yang terlibat, mulai dari PKP, IHT, dan sebagainya. Tapi sejauh ini sebagai kepala sekolah, beliau sangat mendukung dan senantiasa membersamai para guru dalam kegiatan-kegiatan online maupun luring terkait dengan kurikulum Merdeka, Bu Liz. Jadi sangat-sangat mendukung dan mensupport segala kegiatan terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Iya, baik, terima kasih. Eh, Namun eh, ini juga saya sampaikan, kalau kalau terkait dengan kepala sekolah, pengawas, guru yang kurang terlibat itu karena kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita tidak bisa antisipasi ya pengawasnya, Bu Liz. Hmm, Mungkin karena, Mulai dari awal kegiatan sampai kegiatan-kegiatan sekarang itu sangat kurang partisipatif. oh begitu. Baik, Saya juga memahami kondisi beliau yang terkadang menyampaikan kurang sehat ataukah kondisi lain yang kita tidak bisa antisipasi itu, Bu. iya. Mungkin dari Dinas Pendidikan ada yang ingin ditanggapi terkait tadi yang disampaikan Pak Ramli bahwa pengawasnya bisa kita katakan kurang ini ya Pak ya. Izin dari Dinas Pendidikan Malinau, Ibu Mega Sisilia mungkin, atau dari operator. Ya, izin Pak, seyogyanya kegiatan kita ini seharusnya dihadiri oleh Bapak Ibu dari tim PSP Pusat, cuman untuk kebetulan mungkin bulan ini sedang bentrok dengan kegiatan lain. Jadi yang bergabung baru antara kita, BGP, dengan Dinas Pendidikan. Silakan yang dari Bapak Ibu yang dari Malino, mungkin ada yang perlu ditanggapi atas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ramli. Mungkin tadi terkait karena adanya kegiatan IRAU di Malinau, jadi menurut hasil pendampingan Pak Ramli itu siswa-siswa di SMP itu lagi turun ke Malinau semua gitu ya Pak, lagi pergi ikut IRAU gitu ya. Iya, kemarin para guru dan sekolah menyampaikan itu, Bu Lis. Namun ketika kunjungan kemarin, eh, khususnya dalam hal observasi di kelas, mereka masih kooperatif untuk bisa ke sekolah, Bu Lis. Iya, baik Pak. Silakan mungkin ada yang perlu ditanggapi. Silakan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Malinau. Izin yang dari Malinau mungkin bisa diinformasikan ke kami korwasnya itu Pak Mai atau Pak siapa ya? Salpius ya? Betul, Bu. Korwas kami itu Pak Adriadimai, Oh, Pak pengawas Mai. Iya. Pak Mai ini juga sekolah kebetulan penggerak itu. sekolah korwas dan kebetulan juga pengawas pembina di SMP 4 ya, Bu ya? Betul, Bu. Nggak lihat lah ya. Aku nggak lihat maksudnya. Silakan Bu Mega, mungkin ada yang perlu ditanggapi. Mungkin Halo Bu Mega. Mic-nya masih di mute, Ibu Mega, silakan Bu. eh, tidak ada sih, Bu. Iya, Bu Mega menyampaikan kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Ramli bahwa untuk sebenarnya untuk PSP ini
selain didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak, dalam hal ini adalah Pak Ramli, juga masih butuh dampingan pengawasnya, begitu ya Pak Ramli ya. Karena nanti selanjutnya yang akan menjadi fasilitator di sekolah penggerak ini adalah pengawasnya. Nanti karena Pak Ramli ini tidak bisa kita katakan tidak selamanya mendampingi sekolah penggerak. Jadi nanti perlu juga pendampingan dari Dinas Pendidikan melalui pengawasnya. Seperti itu. Nanti mungkin mohon disampaikan ya Bu, terkait hasil yang tadi disampaikan oleh Pak Ramli, mungkin bisa disampaikan ke pimpinan di dinas atau minimal ke pengawas pembinanya. Seperti itu Bu. Bu Is, saya tambahkan sedikit. Sekalipun sekolah ini sangat keterbatasan akses infrastruktur, namun kelebihan dari sekolah ini hampir gurunya itu di usia-usia produktif, Bu, dan betul-betul ingin belajar sambil mengajar, gitu. Jadi sangat kooperatif dan mendukung program ini, dan setiap informasi atau kegiatan-kegiatan atau progres yang kami butuhkan, mereka senantiasa bisa berbagi, Bu. Jadi layaklah untuk menjadi sekolah yang betul-betul bisa menjadi contoh dan kedepannya bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah lain Iya, di pedalaman baik. khususnya. Iya, baik. Izin Pak Ramli, selain kemarin yang Pak Ramli datang langsung ke sekolah, bagaimana caranya Pak Ramli untuk melakukan pendampingan lagi, Pak? Apakah di sana ada jaringan internet, Pak? Di sana jaringan internet bisa diakses pas di wilayah tersebut, Bu. Tapi dalam proses Di- perjalanan merintau ke desa yang membutuhkan kemarin sekitar 2,5 jam, itu tidak bisa diakses. Oh, tapi di titik sekolahnya tuh ada ya, Pak? Ada pemasangan internet walaupun kapasitasnya itu berbatas, jadi kita harus saling berbagi dalam hal penggunaan internet Oke. atau digitalisasi, Bu. Oh, begitu. Ya, berarti untuk pendampingan misalnya sekolah KP-nya atau Bapak Ibu gurunya kalau mau konsultasi gitu bisa aja lewat menghubungi Bapak via telepon atau WhatsApp gitu ya, Pak Ya, ya? bisa. Namun Ah, iya. kemarin misalnya PMO karena ini membutuhkan kapasitas internet karena secara bersamaan, Bu, maka itu ke Malino Kota. Dalam hal ini Oh, difasilitasi oleh dinas khususnya Pak Adri terkait dengan ruangan agar bisa terhubung dengan lancar ke kami dalam hal pelaksanaan PMO-nya. Bu, PMO iya. pertama kemarin. Oh, PMO pertama itu kapan kemarin dilaksanakan, Pak? 2 bulan kemarin, Bulan yang lalu. eh, eh, Agustus, Bu. Iya, baik. Sudah bergabung bersama kita Pak Mai ini, Pak. Halo, Pak Adriadi Mai. Halo, selamat Iya, siang. Pak. Siang, Bapak. Bapak, tadi kita sudah sambil melaksanakan PMO untuk sekolah penggerak. Eh, jadi untuk PSP kita yang satu sekolah ini, SMP 4 ini memang sekolah binaannya Pak Mai ya, Pak? Iya, betul. Iya, Pak. Pak, tadi Pak Ramli selaku fasilitator sekolah penggerak sempat menyampaikan bahwa untuk di SMP 4 ini belum menerima Boskin, begitu Pak? Belum, belum. Ya, permasalahannya karena kemarin kan kepala sekolahnya itu terjadi pergantian. Ya, betul. Jadi yang mengikuti PSP itu dimutasi ke tempat lain, kemudian yang masuk itu dari guru diangkat jadi kepala sekolah, Bukan sekolah penggerak. bukan sekolah penggerak. Ya, karena satu-satunya sekolah penggerak di Malino itu hanya di SMP 4 SMP ini, Pak. 4 Malino Selatan Hilir. Iya, iya, Pak. Jadi mungkin apakah bisa kita pastikan penyebab belum menerimanya Boskin itu karena penggantian kepala sekolah, begitu Pak? Betul, salah satu itu. Ya, karena Iya. waktu itu saya sudah konfirmasi ke Dinas Pendidikan, ya itu yang menjadi permasalahan. Kemudian saya juga konfirmasi ke BMPMP, ke Pak Nurdin, ya itulah salah satunya. Sehingga bos kinerja belum bisa dicairkan. Heeh. Iya, karena yang di SK-kan di situ adalah nama kepala sekolah yang lama, begitu Pak Ram. Betul, Ibu Marta. Iya, Ibu Marta, Marta Eta gitu ya Pak ya. Iya betul, sekarang Iya, Pak Yesai. Pak Esai, iya baik. Nah, Iya, mungkin dari BGP ada yang ingin ditambahkan terkait belum SMP 4 Melo Selatan Hilir ini belum menerima Boskin, Mas Farhan?
Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Iris. Ya, sebelumnya mohon maaf Mbak Is, karena baru ada tanggapan sekarang, kemudian eh, mungkin untuk di bagian PMO sudah sebagian besar dijelaskan oleh Pak Ramli ya, selaku FSP yang memegang atau mengelola di ini, Malinau ini ada satu sekolah, SMP 4 ini. Mungkin dari saya tidak ada tambahan, Mbak Is. Cukup. Ya, mungkin apa Mas Farhan pernah ada mendengar informasi terkait sekolah ini belum menerima boskinnya gitu, Mas Farhan? Atau mungkin nanti bisa ditanyakan ya ke penanggung jawabnya. Baik ya Mbak Is. Kalau izin Mbak, untuk mungkin sejauh ini saya belum mendengar adanya terkait hal boskin itu. Mungkin nanti akan saya tanyakan kembali kepada Pak Andri ya, selaku Iya, mohon dicatat ya Mas Farhan ya. Jadi untuk SMP 4 Malino Selatan Hilir ini infonya dari Pak Ramli dan Pak Mai sampai saat ini belum menerima bus kinerja ya Pak ya. Iya, betul, betul, Bu. Sudah, kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan yang lalu atau 3 bulan saya pernah tanya ke Pak Nurdin, ya, apakah dana bos kinerja ini tidak bisa dicairkan. Jadi beliau bilang, oh itu ditunda katanya, ditunda karena adanya tadi itu permasalahan yang terjadi mutasi kepala sekolah. Ya, jadi ditunda katanya dulu. Ya, ditundanya itu eh, apa namanya, batas waktunya tidak tidak kapan gitu nah. Iya, Jadi kapan waktunya dicairkan gitu. baik. Nanti mungkin akan dibantu Iya. ditanyakan ke bagian PSP di BGP ya Mas Farhan ya. baik ya. Baik, terima kasih Pak Mai untuk Iya. mungkin masukannya Pak. Jadi nanti akan saya laporkan mungkin ke Pak Andri atau Iya. staf yang lainnya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, baik. Pak Ramli mungkin masih ada yang perlu oh, di sini ada Pak Andri nih Pak. Pak Andri, Pak Ramli. Boleh bicara, Pak Is? Iya Pak. Pak, jadinya kita berulang-ulang nih Pak. Jadi tadi Pak Ramli sudah menjelaskan, Pak Mai juga sudah memberi keterangan bahwa SMP 4 Melo Selatan Hilir ini belum menerima boskinnya Pak. Boskin belum terima, bukankah sudah kah sama Bu masuk ke kepala sekolah yang lama? Saya koordinasikan. Tapi Bagaimana? nggak apa-apa, apabila belum nanti coba saya konfirmasi cek ya kalau Kayaknya gitu. belum Pak, belum Pak kayaknya. Saya pernah konfirmasi, bilang belum. Jadi waktu itu Pak Nurdin suruh buat apa namanya itu. Jadi Berita saya acara. suruh sekolah membuat supaya ditembuskan ke BPMP. Kemudian katanya BPMP mau teruskan ke Kemendikbud Ristek. Begitu Baik, katanya informasi yang saya dapat. Pak, nanti saya Kayaknya coba. itu yang kita bikin itu waktu itu berita acara itu ya Pak Andri ya, berita Ya, acara itu berita acara pergantian. pergantian Bu Marta Iya. kan sebagai kepala sekolah. Bu Marta. Iya. Setahu saya sih Bu Marta karena bilang dananya masih di saya seperti. Tapi nanti Ya lah itu belum ya. ya nanti coba kita progres lagi, proses lagi Ya. terkait hal ini karena kan ketika pergantian sudah diganti dan berita acara karena kan itu mutlak hak bupati yang tidak bisa diapa-apakan sama kita Ya juga kan. itulah. Padahal itu Pak Pak Andri itu sebelum pergantian itu saya sudah kasih masukan. Begini-begini aturan kalau sekolah penggerak itu nggak boleh diganti kepala sekolahnya kecuali antar sekolah penggerak baru boleh. Tapi karena kebijakan di atas yang nggak bisa kita apa-apa. Itu Pak, iya. Kalau Pak mungkin nanti kita cross check juga dengan Pak Ramli, mungkin informasi di Pak Ramli, di Pak Mai, nanti saya cross check dengan sekolahnya seperti apa sehingga ini udah berjalan 3 bulan kan Pak sebenarnya kan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sama pihak sekolah. Kemarin kan Pak Ramli saya lihat mereka Pak Ramli ini terjun ke sekolah Pak kunjungan lapangan Pak. Cuma saya sendiri tidak bisa mendampingi Betul Pak sekali. Ramli. Pak Ramli minggu lalu ke sana
Saya tidak bisa ikut Pak Andri karena kebetulan saya ngantar istri saya ke rumah sakit. Oh gitu, baik, Nah, baik, jadi saat ini saya di Tarakan ini karena istri saya dirujuk ke rumah sakit Tarakan, baik, gitu Pak. baik, baik. Semoga cepat Ya. sembuh Pak istrinya, baik. Makasih Pak Oh iya, Ramli. makasih Pak. Nah, Terus semangat Pak Ramli mendampingi sekolah satu-satunya di Malino. betul. Terima kasih. Satu-satunya. Semua kabupaten kecuali Nunukan, Pak Oh Andri. iya, 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 baik. Itu aja mungkin Mbak Is informasinya Iya, dari baik. Terima teman-teman kasih yang lain. Pak Saya Andri. saya masuk karena tadi informasi Pak Ramli dan dari PGB belum masuk, saya nongol aja. Iya, Baik, betul terima Pak. Terima kasih. kasih Pak sudah menyempatkan Oke, bergabung. baik. Saya loncat lagi ke yang lain ya. Terima kasih Iya, Bapak Is. siap Pak. Oke, Terima silakan. kasih Pak. Iya, Terima kasih iya. Pak Andri. Baik. Terima kasih Pak Andri dan Mas Farhan untuk PSP. Pak Ramli, ada closing statement yang perlu disampaikan untuk menutup sesi PSP kita pada siang hari ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Lis. Karena ini masih saya mendampingi 4 sekolah di Kaltara ini, Bapak Ibu, dan karena ini masih masih sangat awal Bu Lis ya, masih sangat awal, baru 2-3 bulan berlangsung. Jadi saya mengapresiasi keikutsertaan para sekolah yang saya bina dan betul-betul mereka ingin berubah, belajar, dan meningkatkan profesionalisme mereka dalam proses pembelajaran. Sejauh ini lancar Bapak, Ibu, Bu Lis, masih bisa kita sama-sama belajar baik itu luring maupun daring dalam berupaya meningkatkan pemahaman implementasi, begitupun implementasi dari kurikulum Merdeka ini, Bu Lis. Saya kira hanya itu. Iya, baik Pak Ramli. Saya juga baru ingat kalau Pak Ramli ini ternyata ada juga sekolah pendampingannya di KTT dan Bulungan untuk jadi kalau PMO ini kita dari pagi sudah melaksanakan Pak. Jadi kebetulan ini kayaknya Pak Ramli dibutuhkan juga di room sebelah kayaknya. Iya, iya, iya. Iya, Pak Ramli, kami persilakan mungkin boleh bergeser ke Baik, room terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Bulungan sepertinya Pak. Room Bulungan kayaknya nanti kita akan bahas PSP juga. Dan Pak Ramli juga ada juga di KTT ya Pak? Ada Bu, ada. Iya, baik Pak Ramli, terima kasih banyak Ya, atas... Bu Is. Bu Iya, Is, sebelum ditutup, ya, jadi maaf Pak, saya maaf Pak terima Mai. kasih kepada Pak Ramli Oh iya, yang sudah sampai ke SMP 4 Malin Selatan Hilir. Bagaimana Pak Ramli medannya? Cukup mengerikan ya Pak ya? Pagi sampai sore Pak di sekolah. Iya itu. Jadi saya mohon maaf Pak Ramli tidak bisa ikut waktu itu. Iya, iya, iya. Karena iya. itu tadi. Jadi saat ini saya ditarakan sebenarnya Pak Ramli. Semoga sehat Bu, Pak Iya, ya. itu. Jadi sekali lagi saya mohon terima kasih kepada Pak Ramli yang sudah sampai ke setaraf dengan perjuangan yang sangat sangat keras dengan medan yang cukup berbahaya. Iya, mudah-mudahan sekolah yang di sana bisa berubah. Iya Pak. Iya, Pak. Terima Iya. kasih Pak Ramli. Mungkin Terima kasih, nanti Pak. semoga di sesi Pak Ramli ke sekolah selanjutnya mungkin Pak Mai bisa membersamai ya Pak ya, bisa Iya, iya. Ya, saya mendampingi usahakan. ya Pak. Kemarin tidak bisa saya karena ngantar istri ke rumah sakit waktu itu. Iya, baik. Pas, Baik. ya pas Pak Ramli datang, iya. Iya. Nah, Ya, kami persilakan. Terima kasih, terima kasih banyak kepada Pak Ramli. Sampai jumpa lagi di PMO berikutnya, Pak. Jadi Baik, terima kasih PSP Bapak Ibu. berikutnya Terima akan kasih kita Bu Lis. laksanakan 2 bulan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ramli. Silakan mungkin Pak Ramli boleh bergeser ke room yang lain ya, Pak. Iya, baik, baik. Pak Mai dan yang Ibu pengawas yang lainnya mungkin kami mohon tetap bertahan di sini. Kita akan lanjut ke PMO IKM. Ya, kita lanjut aja ya Mbak Ila ya. Silakan Bu Is. Ya. Izin Pak Mai, tadi sebenarnya kita sudah mulai PMO untuk IKM juga. Bisa iya, sampai menyimak ya Pak? iya. Jadi, Mohon maaf saya terlambat masuk karena baru iya dapat. Pak. Iya Saya Pak. baru kembali ke rumah, ya. Iya, Oke, iya, Pak. lanjut, Oke. silakan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi di kurikulum mereka itu ada 6 dukungan pemerintah pusat terhadap IKM. Salah satunya adalah Kombel. Jadi Kombel tadi seperti sudah yang kami jelaskan sebelumnya, ada 3 jenis Kombel, Kombel dalam sekolah, Kombel antar sekolah, dan Kombel daring. Jadi Pak Mai mungkin sudah tahu dan mungkin Pak Mai juga sudah mengetahui adanya Kombel yang ada di sekolah binaan. Yang Kombel dalam sekolah itu anggotanya terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, guru yang ada di sekolah, begitu. Yang
yang tergabung di sekolah yang sama, itu kombel dalam sekolah. Kalau untuk kombel antar sekolah itu guru-guru dari sekolah yang berbeda bergabung di dalam satu kombel, itu jadi kombel antar sekolah. Bisa juga ini kombel daring. Kombel daring ini kalau di BPMP itu ada Enggang Benuanta, itu yang webinarnya setiap hari Kamis atau Sabtu kalau nggak salah dilaksanakan, atau bisa juga bergabung di kombel yang ada di PMM. Kemudian karakteristik untuk kombel dalam sekolah yaitu ruang lingkupnya untuk fokus pada pengembangan sekolah, pengembangan kompetensi pendidikan tenaga kependidikan, kemudian peningkatan hasil belajar murid. Hasil belajar murid dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik kombel dalam sekolah, belajar dan bekerja merupakan praktik yang tidak terpisahkan. Belajar dalam komunitas terintegrasi dalam aktivitas pekerjaan PTK sehari-hari. Kemudian di sini bisa dibaca juga untuk kombel antar sekolah itu ruang lingkup belajar pada pengembangan kompetensi PTK, fokus pada topik peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota. Kemudian selanjutnya kegiatan belajar tidak terintegrasi secara langsung dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi ini ada perbedaannya antara kombel dalam sekolah itu komunitasnya terintegrasi, kalau yang kombel antar sekolah dan kombel daring itu tidak terintegrasi. Selanjutnya di sini adalah komunitas belajar antar sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu pengawas, kan satu pengawas itu kita mengampu beberapa sekolah binaan ya Pak, tidak hanya satu gitu ya Pak ya. Mungkin ada sekolah yang sudah memiliki kombel, ada juga sekolah yang belum memiliki kombel. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu pengawas untuk sekolah yang sudah memiliki kombel, mohon kombelnya diaktifkan lagi. Kalau belum mendaftar, mohon didaftarkan di Psikomika. Psikomika itu adalah kita punya dashboard, nanti bisa sama-sama kita mengecek kombel di sekolah itu ngapain aja, kapan aja mereka melaksanakan pertemuan begitu, Pak. Nanti akan kami bagikan kombelnya, nanti akan kami lihatkan juga Bapak terkait kombel yang sudah terbentuk di Malinau. Mungkin nanti untuk materinya ini akan kami bagikan kalau misalnya mau sambil dibaca-baca aja ya Pak ya. Ya, ada juga komunitas di PMM itu, komunitas belajar di PMM, di sini langkah-langkahnya. Ini kalau ini adalah komunitas daring seperti yang tadi sebelumnya disebutkan. Ada beberapa hal penting terkait komunitas belajar di PMM, yaitu sesuai dengan arahan. Komunitas yang ada di PMM adalah komunitas belajar antar sekolah yang memang ingin berbagi secara daring dengan guru-guru lainnya. Adapun komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan untuk mendaftar di PMM, kecuali jika memang ingin berbagi juga dengan guru-guru di luar sekolah. Bagi komunitas yang sudah terdaftar di PMM, diharapkan agar rutin menjadwalkan kegiatan berbagi dalam bentuk webinar di PMM. Nah, di sini memang tidak dianjurkan untuk mendaftar di dalam PMM untuk kombel dalam sekolah. Tapi kami mohon bantuan untuk kombelnya didaftarkan di Psikomika, Bapak Ibu. Jadi untuk gunanya adalah untuk agar kita bisa sama-sama memantau kombelnya, dijadwalkannya kapan aja, durasinya berapa lama, dan apa saja yang sudah mereka laksanakan di kombel, apa yang mereka pelajari di kombel. Nah, ini kemudian adalah mitra pembangunan. Mitra pembangunan merupakan salah satu strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan IKM. Kemudian mitra pembangunan IKM adalah lembaga, organisasi, serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri, serta ketertarikan dan komitmen dalam kontribusi di bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, di Malinau itu mitra pembangunannya salah satunya adalah inovasi ya Pak Maya. Iya, kami mohon bantuan lagi, kami diinstruksikan untuk menjaring selain inovasi, inovasi ini kan mitra pembangunan given ya, pemberian dari Kemendikbudristek. Jadi
beberapa waktu lalu kami juga sudah melaksanakan kegiatan di Malinau, kami dapat informasi bahwa ada beberapa sekolah itu yang mendapat bantuan buku dari perusahaan. Apakah Pak Mai atau Bu Marta atau yang Bapak Ibu yang lainnya pernah mendengar tentang itu? Ada sekolah yang mendapat bantuan buku dari perusahaan yang beroperasi di sekitar Malinau. Kami mohon konfirmasinya, Bapak Ibu. Ya, Pak Mai masih mute, Pak. Kalau berita ini kayaknya saya baru dengar. Saya tidak tahu apakah daerah yang di sekitar Malino Selatan, Malino Selatan Hulu yang pernah mendapat buku dari perusahaan. Tapi kalau di sekitar Malino Kota, Malino Barat dan Malino Utara, saya belum dengar itu, Bu. Ya. Iya. Jadi waktu itu kami pernah kegiatan di Malino, Pak, mengundang 12 sekolah itu Malino Barat, Utara, dan Malino Kota waktu itu yang kami undang, Pak. Iya. Pernah ada yang mengatakan bahwa mereka dapat bantuan buku begitu, Pak. Jadi ada informasi dari mana? Dari sekolah, Pak. Enggak ada perusahaan mana? Nah, itu waktu itu kami tidak disebutkan dari perusahaan mana, Pak. Iya. Nanti saya cari tahu, Bu. Iya. Pak Mai, apakah Bapak mengetahui kalau ada perusahaan atau mitra pembangunan lain yang sudah melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan, Pak, terkait mitra pembangunan ini? Belum ada. Ya, belum. Iya. Belum. Iya. Ini juga saya tidak kurang tahu persis bahwa apakah inovasi yang ada di Malino ini masih lanjut atau enggak. Ya. Karena sepengetahuan saya bahwa inovasi ini yang kerjasama mitra kerjanya dengan Australia sudah selesai. Nah, katanya mau dilanjut dengan pemerintah daerah, tapi sampai sekarang belum ada informasi karena saya melihat di kantor inovasi kan bertetangga dengan kantor inovasi pengawas. Itu tidak ada lagi yang datang karena meja-mejanya pokoknya semua peralatan yang ada dalam kantor itu sudah habis tenggelam pada saat banjir. Jadi nggak ada lagi isinya di dalam. Bahkan mejanya itu dengan segala peralatan sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan. Iya, sudah diserahkan semua. Nah, itu yang saya katakan bahwa belum apakah dia dilanjut oleh Pemda atau belum. Iya, baik, Pak. Kita juga tidak bisa menjawab terkait itu ya, Pak ya. Kita tidak ada kapasitas untuk menjawab tentang inovasi begitu ya, Pak. Iya. Ya, jadi izin Pak, mungkin kami share screen untuk ini apa ya, untuk kombel kita yang ada di Malino Pak. Jadi ini adalah tampilan Psikomika. Psikomika itu sistem informasi komunitas belajar dan akun pembelajaran. Tapi di dalamnya ada sekolah IKM, penggunaan PMM, kemudian ada kombel juga Pak. Izin Pak Mai. Sekolah binaannya di kombel ini apakah semua sekolah PSP atau di luar PSP, Bu? Seluruh sekolah, Pak. Oh iya, baik. Seluruh sekolah yang sudah mendaftarkan kombelnya di sini. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu pengawas kalau mungkin pas lagi kegiatan kunjungan ke sekolah, mohon untuk ditambahkan di sekolahnya untuk yang belum membentuk kombel untuk segera dibentuk. Yang sudah membentuk mohon didaftarkan di sini Pak, di Psikomika, nanti akan kami bagikan linknya. Psikomika ini adalah wadah kita ya Pak ya, untuk kita memantau bersama-sama perkembangan kombel dan PMM di sekolah. Nanti Bapak Ibu pengawas mungkin kalau tidak sempat nih Pak, kayak Pak Mai lagi di Tarakan gitu, tapi mau lihat sekolah binaan Pak Mai, PMM-nya sudah bagaimana, kombelnya sudah ngapain, Pak Mai bisa cek di sini Pak. Ya, jadi nanti linknya dikirim ke saya. Kebetulan kan saya anak Perwas, jadi saya bisa bagikan ke pengawas-pengawas yang lain. Betul.
Ya, betul, Pak. Jadi kita sambil buka di sini ya, Pak, sambil kami buka, kami tunjukkan caranya untuk kita mengecek kombel Sekolah. di sekolah. Iya, ya di sini, Pak. Kita lihat di sini dashboard kombel tingkat sekolah di sini ya, Pak. Mm-mm. Pak Saya Mai ini kesulitan ini korwas Bu. jenjang Ibu. SMP atau seluruh jenjang, Pak? Eh, kalau bisa SD SMP. Ya. Iya, di sini bisa nih, Pak. Hmm. Kita pilih Malinau saja. Di sini sebenarnya untuk seluruh kabupaten kota ya, Pak. Kita pilih Ya. Malinau saja. Kita, Hmm. tapi di sini tadi kalau tidak salah ada pengawas jenjang PAUD. Ada satu. Iya, iya kita lihat di sini, Pak. Kita pilih yang untuk jenjang kewenangan Malinau SMP, SD dan PAUD. Nah, di sini Pak, di sini jumlah kombelnya ada 70 kombel Pak untuk jenjang SD, SMP dan PAUD. Atau kita cek dulu per jenjang ya Pak ya. Ya, perjenjang dulu Bu. Iya, TK. kita inikan dulu. Ya, jadi untuk jenjang SD itu ada 52 kombel Pak. Untuk Oh SMP iya. ada 10 kombel. Nanti di sini bisa kita lihat Pak. Sekolah-sekolah yang masuk kombel itu. Iya, yang sudah mendaftarkan kombelnya. Jadi nanti Pak Mai dan Bapak Ibu pengawas yang lain bisa mengecek di sini sekolah binaannya apakah sudah punya kombel atau belum. Kalau belum punya, mohon didaftarkan di sini ya Pak. Nanti di sini Baik. juga ada laporan mingguannya Pak. Oh, baik. Ini kita lihat di sini yang terbaru mendaftar ini adalah Komunitas Belajar SMP 1 Malinau Kota. Ketuanya Pak Lulus, ini jumlah gurunya. Ini waktu pembelajarannya Rabu, Kamis, dan disesuaikan durasinya 1,2 jam. Nah, kemudian di sini juga ada SMP Komunitas Belajar SMP 1 Sungai Tugu. Nah, di sini bisa dilihat Pak. Ini tadi jenjang SD dan SMP. Nah, di sini tuh 2023 sudah banyak sekolah-sekolah yang mendaftar Pak. SMP 4 Malinau Kota, Komunitas Guru Intimum begitu. Dan mereka juga melaporkan di sini Pak. Melaporkan apa yang sudah mereka laksanakan di kombelnya, temanya apa aja. Nanti kita lihat lagi untuk masih bergabung bersama kita Ibu pengawas dari jenjang PAUD. Masih Bu. Iya, nanti kita buka yang PAUD ya Bu. Ya Bu. Iya, baik. Nah, di sini yang terbaru mendaftar itu adalah jenjang PAUD ini terbaru untuk melaporkan. Jadi di sini kita bisa lihat topik yang mereka bahas apa aja. Di sini adalah pembagian tugas belajar dari Malino itu jenjang PAUD. Nanti bisa dicek di sini ya, Bapak Ibu. Kita cek lagi di sini yang untuk jenjang PAUD. Sebentar. Kita pilih PAUD aja. Iya, Bu Marta izin. Bu Marta ya tadi ya. Iya Bu. Ya, Bu Marta untuk jenjang PAUD eh, yang sudah mendaftar itu baru 8, Ibu. Nanti mungkin mohon disampaikan lagi ke sekolah binaan Ibu ataupun seluruh eh, lembaga PAUD yang ada di Malinau untuk mendaftar kombelnya di Sikomika ini karena beberapa waktu lalu kami sudah pernah mengirimkan surat terkait penjaringan kombel begitu ya Bu ya. Baik Bu. Iya, di sini ini ada PAUD Kartini. Ketuanya adalah Misiem, anggotanya 7. Ini Bu, nanti bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke PMM, penggunaan PMM yang ada di Kabupaten Malinau. Kita pilih Malinau, kita lihat dulu untuk jenjang PAUD dulu ya, Pak Maya. PAUD dan TK ya.
Baik, Bu. Iya. Jadi di sini untuk jenjang PAUD itu ya, masih semuanya masih perlu ditingkatkan, Ibu. Jadi mohon didampingi dan diadvokasi lagi ke satuan pendidikan untuk mulai meningkatkan lagi proses pembelajarannya di PMM karena di sini semuanya masih status kuning semua, masih perlu ditingkatkan semua. Jadi nanti dia akan naik cukup baik kalau dia misalnya progres belajarnya, mulai belajarnya ini nanti yang paling baik adalah yang warna hijau tua ini, Ibu. Seperti itu. Ini semuanya masih masih kuning semua, masih perlu ditingkatkan semua, Ibu. Iya, iya, baik, Bu. Nanti diinfokan ke mereka. Iya. Kemudian untuk jenjang SD dan SMP yang ada di Malinau, ya. Di sini juga sudah detail per by name sekolah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ngecek sekolahnya, PMM-nya sudah bagaimana, di sini ada jumlah guru dan kepala sekolah aktifnya, kemudian kategorinya di sini. Ini juga masih banyak yang kuning-kuning, yang masih banyak juga yang perlu ditingkatkan. Ya, kita lanjut ke di sini Bapak Ibu di Kalimantan Utara. Kelihatan Mbak Ila, mohon izin. Masih belum, Bu Is. Belum Oh ya, nampil. sebentar ya. Iya, ya, mohon maaf. Ya, kita lanjut di narasumber berbagi praktik baik yang berbagi praktik baik di IKM ini. Sayangnya untuk Malinau kita belum punya narasumber berbagi praktik baik. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kalau ada lagi penjaringan narasumber berbagi praktik baik, boleh untuk mendaftar karena nanti akan ada seleksi. Kalau ini kebetulan ini mungkin guru-guru yang sudah lulus seleksi. Cuman yang adanya di sini cuman masih dari Nunukan, Tarakan, Ada dan satu, Bu Is. provinsi. Ada yang Oh ya? ya, provinsi masuknya. Itu Ibu Iya, Radio. Malinau ada tapi provinsi. Ya, Gitu. Ya, ini apa saja peran narasumber berbagi praktik baik dalam transformasi pembelajaran dalam Kombel. Salah satunya adalah mengedukasi anggota komunitas dengan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah praktik baiknya, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan, kemudian mendampingi anggota komunitas yang akan mencoba menerapkan hasil praktik baik, dan selanjutnya nanti mungkin bisa dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini mohon izin kami menginformasikan di BPMP kita memiliki help desk atau pusat bantuan. Yang ini mungkin nanti bisa dicatat, Bapak Ibu bisa disebarkan ke satuan pendidikan ataupun misalnya Bapak Ibu pengawas ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait IKM ataupun PSP dan PBD bisa ditanyakan di sini, nanti akan dijawab real time seperti itu oleh petugas. Silakan di screenshot atau dicatat. Kemudian selanjutnya tentang P5. Bapak Ibu mohon izin kami menginformasikan bahwa nanti di tanggal 20 sampai 22 Oktober kita akan mengundang Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu dari sekolah untuk kegiatan lagi terkait penguatan materi P5 ke Pemda dan Satuan Pendidikan. Jadi mohon nanti suratnya nanti akan kami kirimkan ke suratnya akan kami kirimkan ke Dinas Pendidikan. Mohon bantuan Bapak Ibu terkait nanti kegiatannya tentang P5 seperti itu. Mbak Ila mungkin dari saya cukup untuk IKM. baik. Terima kasih banyak Ibu Iis Darmayanti. Sudah dipandu kita dari mulai PSP ya Mbak Iis. Langsung lanjut pada implementasi kurikulum Merdeka. Dan saya rasa sudah cukup jelas nanti
untuk materinya mungkin bisa di-share ya Mbak Is ya, nanti eh, diberikan kepada saya atau teman-teman yang memang ada perwalian di Kabupaten Malinau. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu ya Mbak Is ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sampailah kita kepada di penghujung PMO kita pada hari ini, yaitu PMO Perencanaan Berbasis Data yang akan dipandu oleh fasilitator kami dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Suherpiani, SPDI, kepada Ibu Yeni. Silakan Bu. Baik, Mbak. Terima kasih. Suara saya jelas? Sangat jelas, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kasubag Umum Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, baik dari unsur pengawas maupun dari unsur struktural di Dinas Pendidikan Malinau itu sendiri. Dan yang berbahagia tim PMO BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Baik, mungkin saya dari dinas tadi saya bisa lihat yang hadir, mungkin saya sapa dulu ya. Mungkin ada Pak Mai, kemudian Bapak pengawas, kemudian Bu Marta Ibu pengawas, kemudian Ibu Umi juga dari pengawas, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, operator Dapodik. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Hanya tadi Bu Mega izin karena harus lift dari room, masih harus menangani riset akun belajar guru-guru di satuan pendidikan. Baik, saya izin untuk share. Oke. Bentar, kebanyakan ikut ya. Bentar. Nah. Aduh. Oke, sebentar. Saya stop dulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ila. Di sini azan gimana ya Mbak? Lanjut saja. Kita lanjut saja ya. Sebentar. Ya, silakan. Mohon. Baik Bapak Ibu pengawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, izin saya menyampaikan tentang rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk bulan Oktober 2023. Data ini saya ambil per tanggal 15 Oktober 2023. Saya ini dari Pokja Data ingin menyampaikan agenda kita saat ini adalah tentang rapor pendidikan untuk satuan PAUD dan PAUDpedianya, kemudian rapor pendidikan DAS itu untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
bermitra dengan kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan itu sendiri, KPPK, untuk di Satuan Pendidikan Kabupaten Malino. Kemudian yang terakhir mungkin nanti kita diskusi. Baik, kita lanjut. Bentar. Untuk rapat pendidikan, kita lihat dari tren jumlah sekolahnya yang mengakses rapat pendidikan itu sendiri. Ini kita lihat dari seprovinsi Kalimantan Utara. Jadi kita bisa lihat dari garis warna biru itu untuk login, kemudian garis warna kuning itu untuk unduh, kemudian garis warna merah ini untuk evaluasi rapot pendidikan yang masih jauh di bawah login dan unduh, dan ini yang PR terbesar yang mungkin Kabupaten Malino yang saat ini sedang mengejar, selain dari 2 login dan unduh, adalah yang terbesarnya yang masih dikejar saat ini tentang eksplorasinya. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana 3 garis ini berdampak pada satuan pendidikan di Kabupaten Malino itu sendiri. Baik, saya lanjut untuk satuan PAUD. Satuan PAUD ini untuk akun belajar ID-nya masih tersisa ada 6 satuan pendidikan yang belum memiliki akun belajar ID. Otomatis dia tidak bisa membuka, tidak bisa login, unduh rapor pendidikan itu sendiri dan mengupload PBD-nya itu sendiri. Kemudian kesulinjar untuk tahun depannya pun yang saat ini masih berlangsung sampai tanggal 22 Oktober tidak akan bisa karena tidak memiliki akun belajarnya. Kemudian selain tidak memiliki akun belajar, ternyata ada yang sudah memiliki akun belajar tetapi tidak atau belum mengaktifkan akun belajar itu sendiri karena memang mungkin pada saat sudah memiliki satuan pendidikan belum bisa menggunakan akun belajar ID itu sendiri untuk bagian apa. Kemudian dari 118 satuan pendidikan yang sudah login ke rapot pendidikan ada 22 satuan pendidikan. Kemudian kalau untuk eksplorasi PAUD tidak diwajibkan karena memang belum tersedia layanannya. Kemudian untuk unduhnya dia seimbang dengan login. Dan ini kita bisa dilihat dari grafik di atas. Jadi Malino warna merah kebakarannya masih banyak dibanding dengan 3 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Tarakan. Jadi PR-nya masih banyak untuk satuan pendidikan jenjang PAUD. Jadi selama ini sudah cukup aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Malino. Pada saat ini saya dengan Pak Kasi ataupun operatornya Ibu Mega itu sendiri. Jadi hanya tinggal bagaimana satuan pendidikan itu melakukan login dan unduhnya yang belum. Sebelum waktunya selesai untuk login dan unduh, jadi sebaiknya gitu kan biar enak kelihatannya nih seragam dengan satuan pendidikan yang lainnya di beberapa kabupaten atau kota yang di Provinsi Kalimantan Utara. Ini kita kejar sama-sama dan ini merupakan walaupun nilai yang belum maksimal dengan jumlah total ini sudah jumlah yang luar biasa menurut saya sejak beberapa bulan yang lalu kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Malino. Jadi mohon maaf ibu atau bapak pengawas yang di Dinas Malino jika mendengar bahwa ada himbauan dari Dinas Pendidikan untuk langsung melakukan login kemudian unduh karena memang kondisi di Malino itu sendiri untuk rapat pendidikannya
baik dari login ataupun unduh jenjang PAUD masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya dinasnya nggak mau woro-woro, nggak mau ngasih tahu, mungkin minta tolong satuan pendidikannya untuk segera melakukan login dan rapor pendidikan itu sendiri, karena itu akan bermanfaat untuk satuan pendidikan dan akan membantu untuk pelaksanaan akreditasi. Baik, untuk satuan pendidikannya mana saja? Saya hanya screenshot, mohon izin Bapak Ibu, hanya screenshot sebagian satuan pendidikan yang ada, seperti misalnya di daerah Malinau TK Mawar ini belum login, kemudian belum unduh gitu. Kemudian kalau TK Yabunaya ini sudah dari akun ID-nya, kemudian aktivasinya, loginnya, kemudian unduhnya sudah selesai, sudah aman. Tetapi yang lainnya misalnya nih ada beberapa yang memang loginnya belum. Ketika login belum, secara otomatis ya unduhnya pasti belum juga. Nah, untuk bagaimana mengetahui cara unduh dan login itu bisa satuan pendidikan PAUD langsung mengunjungi PAUDpedia-nya. Nah, selain dari unduh dan login itu sendiri, ternyata PR-nya PAUD adalah untuk melakukan PAUDpedia-nya, karena di Malinau ini luar biasa nih. Malinau 124 satuan pendidikannya, tahun 2002 16 yang mengunduh. Nah, di tahun 2003 ini sampai saat ini sudah 6 yang mengunduh PBD-nya. Walaupun ini sebelumnya pernah hanya ada 1 PAUD saja yang mengunduh. Jadi ini nilai tambahan 5 ini. Saya kaget juga nih, wah ternyata Malinau sudah mulai bergerak nih gitu. Ketika dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya, memang dengan Malinau masih memang harus kerja keras gitu. Jadi mungkin Bu Marta mohon izin nih nyenggol-nyenggol pengawas yang lainnya juga boleh lah gitu kan, untuk satuan pendidikan PAUD-nya agar melakukan login, unduh serta mengupload ke lembar PBD-nya. Kemudian ini untuk SD, Bu Umi mohon izin. Ini untuk Malinau itu sendiri dibanding dengan yang lain, warna merahnya masih mendominasi. Kemudian ini di login ya Bu ya. Kemudian di eksplorasinya pun jauh lebih mendominasi karena memang masih banyak yang belum melakukan eksplorasi. Nah, kemudian di unduhnya ini sedikit agak lumayan dibanding dengan eksplorasi itu sendiri. Ini kita bisa lihat rentang nilainya. Untuk jenjang SD itu sudah jauh lebih aman akun belajarnya, kemudian aktivasi akun belajarnya sudah aman, tetapi di login yang tadi saya sampaikan baru 64 dari 104 satuan pendidikan. Kemudian ini awalnya di bulan September kemarin ini baru 3 yang eksplorasi, tapi sekarang sudah ada penjumlahannya, ada 4, naik sedikit nih. Nah, kemudian di unduhnya pun agak naik sedikit juga. Sama loginnya pun sama. Jadi mungkin untuk jenjang SD pun sama. Mohon izin Ibu Pengawas sambil ketika diskusi dengan ibu-ibu pengawas yang lain, selain dari himbauan dari Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikannya itu sendiri melakukan login, eksplorasi serta unduh di rapor pendidikan. Gitu. Saya sudah sering banyak titip pesan nih baik sama Bu Yeni, baik sama Pak Simon, kemudian sampai saya juga kadang mengganggu salah satu guru di SD 5 Malino Barat untuk menyampaikan tentang login, eksplorasi serta unduhnya. Karena saya khawatir ketika sudah masanya cut off, satuan pendidikan tersebut tidak memiliki rapor pendidikan. Gitu. Kemudian satuan pendidikannya mana saja? Nah, ini hegemoni ya Bapak Ibu, satuan pendidikannya. Kalau yang di daerah-daerah yang
remote area, mungkin kami bisa paham gitu kan. Tetapi terkadang ini ada yang di daerahnya di kota gitu kan. Jadi mohon ditanya-tanyalah kalau misalnya ketemu atau ada kunjungan ke satuan pendidikan atau misalnya diskusi dengan satuan pendidikan atau misalnya lewat layanan WA group tentang login, eksplorasi serta unduhnya. Nah, ini untuk jenjang SD. Sekarang saya nyenggol Pak Mai. Pak Mai mohon izin. Ini untuk jenjang SMP, Bapak. SMP jauh lebih cantik kelihatan. Tapi masih ada ya Bapak izin untuk SMP satuan pendidikannya 39, kemudian yang lojinnya tersisa satu belum. Ini Malinau dari grafiknya sudah cantik kelihatan, biru di atasnya set merah dikit. Jadi mungkin ini ada di remote area, mungkin bisa di apa? Saya juga nggak tahu nih bagaimana caranya karena saya paham tentang Malinau sendiri secara geografis. Kemudian eksplorasinya nih jauh di bawah dari lojinnya. Ya. Eksplorasinya masih 25 tersisa belum. Kemudian unduhnya tinggal 3. Kayak sepertinya ini terlupakan. Jadi sudah login habis itu tidak melakukan eksplorasi, unduhnya pun tidak langsung keluar gitu dari rapor pendidikan. Jadi mohon Bapak Ibu satuan pendidikan diingatkan untuk login kembali, membuka rapor pendidikan untuk melakukan eksplorasi serta mengunduhnya. Oke, satuan pendidikannya mana saja ya? Nah, ini seperti SMP 1 Sungai Boh. Mungkin ini nih yang satu yang belum login karena memang di daerah daerah yang jauh yang saya juga nggak tahu di mana, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham gitu. Tapi ada seperti ini di SMP yang di kota, ini belum melakukan eksplorasi. Jadi sangat disayangkan gitu kan. Entah mungkin karena kesulitan jaringan untuk melakukan eksplorasi, entah juga memang menemukan kesulitannya ketika melakukan eksplorasi yang terkadang satuan pendidikan sudah berkali-kali melakukan, tapi tetap belum terbaca di dashboard eksplorasinya sudah dilakukan karena mungkin ada fiturnya yang tidak terbuka. Walaupun hanya satu, tetap itu akan terbaca belum melakukan. Jadi di raport pendidikan itu sendiri nanti sebaiknya dibuka semua untuk melakukan eksplorasinya itu. Kemudian ini untuk kesetaraan, mohon izin dari Dinas Malinau untuk kesetaraan ada yang menangani tidak ya Bapak Ibu? Yang saat ini hadir aja. Nggak ada kali Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lewat saja ya Bu Marta ya. Nanti materinya saya kirim kok ke dinas. Baik. Ini untuk kesetaraan, kemudian satuan pendidikan yang ini. Nah, ini untuk ininya info terbaru mungkin baik Bu Umi atau Bu Marta ataupun Pak Mai mungkin akan mendapatkan info yang terbaru. Ini sebetulnya untuk dinas pendidikan. Mungkin ada operator dapodik, mudah-mudahan bisa tersampaikan ya Bapak ya. Nah ini untuk Satgas daerah, ini untuk dinas pendidikan. Saya lupa. Untuk dinas pendidikan itu sendiri bekerja sama dengan 3 instansi, dinas sosial serta dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, di sini itu minimal keanggotaannya adalah 5. Kemudian, tetapi dengan catatan kepala dinasnya tidak termasuk menjadi anggota. Dan siapa yang menandatangani? Yang menandatangani adalah instansi di atas dinas pendidikan, dinas sosial, serta dinas pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah kabupaten. Jadi di atasnya. Jadi mungkin Pak Pak Bupati mungkin ya Mbak. Oke, kemudian untuk ini untuk satgasnya terdiri dari 5 orang ya minimal. Kemudian saya lanjut. Ini bisa kita lihat
di Malinau itu belum ada pengajuannya seperti apa. Nah, kemudian untuk PPK-nya ini untuk ada di satuan pendidikan. Seperti misalnya untuk jenjang PAUD ini saya sampaikan. Itu untuk Malinau itu ada 124 yang sudah mengajukan satu tetapi belum valid. Apakah ini belum validnya kepala sekolahnya ternyata masuk ke keanggotaan atau jumlahnya kurang dari 3 orang. Jadi yang di TPPK itu keanggotaannya hanya pendidik serta komite. Ya. Begitu pula untuk jenjang untuk jenjang IKDAS baik SD atau SMP. Nah ini sama sekali belum. Kemudian untuk Dikmasnya itu di Malinau ada 8, tapi sama belum. Nah, untuk teknisnya, seperti apa pengajuannya, seperti apa pengisiannya, prosedurnya seperti apa, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan atau serta Ibu pengawas bisa melihat di YouTube-nya BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Itu tertanggal 9 Oktober 2023 kemarin tentang sosialisasi pembentukan satuan tugas dan TPPK di lingkungan satuan pendidikan. Jadi di sana disampaikan apa sih satuan tugas, apa yang dimaksudnya, kemudian TPPK, kemudian bagaimana cara untuk melakukannya atau mendaftar gitu. Sudah ada semua di sana. Mungkin itu saja Mbak Ila yang saya sampaikan. Ada yang kurang serta salah saya sampaikan. Yang saya intinya ada 2, ada 3 yang di Mohon maaf Ibu, saya sempat terkeluar jaringannya tiba-tiba Ya turun. silakan Mbak Ila. Saya Baik. Tadi otomatis rekamannya tadi terputus sebentar. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan perencanaan berbasis data telah disampaikan oleh Ibu Yeni terkait bagaimana pembentukan tim PPPK dan juga adopsi rapor pendidikan di Satuan Pendidikan Kabupaten Malinau untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan hal tersebut dari Bapak Adriani Mai atau dari Ibu Marta dan Ibu Umi Kusum. Silahkan Ibu kalau misalnya ada yang ingin disampaikan. Baik Bu, mungkin dari saya Ibu Marta tentang raport pendidikan tadi khususnya di PAUD itu saya lihat tuh masih sedikit betul ya Bu ya. Baru 9 lembaga ya yang sudah login. Bisa nggak Bu saya minta sekolah-sekolahnya yang sudah login itu supaya saya bisa identifikasi lembaga mana yang sama sekali tidak pernah masuk ke rapot pendidikannya supaya saya bisa telusuri sekolah binaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembentukan tim TPPK ya.
ya kebetulan bagi saya baru pertama saya dengar pada saat ini karena terus terang kami di pengawas ini tidak pernah kurang dikasih informasi juga dari dinas setempat. Soalnya kami punya kantor itu kan beda tempat kami dengan kantor induk itu agak jauh lah. Jadi setelah ada pertemuannya ini saya bersyukur bisa mendengarkan tentang pembentukan tim TPPK di Satuan Pendidikan. Nah, itu bagi saya masih asing lah, makanya kebetulan tadi Ibu bilang coba melihat YouTube di BPMP supaya di situ kejelasannya. Nah, itu yang saya pertanyakan ke Ibu. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Yani, mungkin bisa ada tanggapan kembali Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya dan pertanyaannya. Untuk data, setiap PMO kami selalu sertakan Bu ke Dinas Pendidikan dan terkait juga kesatuan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Bu. Mungkin yang kurang di sini pengawas yang belum mendapatkan info itu tersebut. Jadi saya juga mohon maaf mungkin terlupakan terlewat izin itu dan juga ke pengawas. Saya untuk dinas saya selalu pilih untuk jenjang SD, SMP, kemudian untuk PAUD itu sendiri terpisah. Nah untuk jika ibu memang berkenan untuk saya titipkan data pendidikan Tuan PAUD yang belum memiliki akun ID, kemudian belum aktivasinya. Baik. Dari Bapak Adriadi, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu Marta tadi mengenai rapot pendidikan. Jadi tadi kan sebatas TK saja. Jadi kalau bisa nanti tampilkan juga SD dan SMP sehingga secara global di Malino dapat kami lihat sekolah mana yang belum masuk di ranah itu atau yang belum mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanyakan TPPK dan Satgas itu eh, kepanitiaannya itu apakah dinas pendidikan yang ketuanya, kemudian sosial sekretarisnya, dan pemberdayaan perempuan yang panitia-panitia yang lain. Jadi mohon kalau ada formatnya bisa di-share ke kami supaya kami nanti sampaikan ke dinas pendidikan Bu. Terus terang kalau di dinas pendidikan ini agak sulit kita apa namanya menemui pejabat-pejabat yang di sana. Apalagi kalau membuat semacam SK-SK Satgas itu. Jadi biasanya itu dibuatkan memang tinggal menandatangani. Jadi itu yang saya tanyakan. Jadi mohon formatnya, kemudian masalah rapot pendidikan SD dan SMP juga ditampilkan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat sore Bapak Mai. Silakan Ibu Yani.
Cek cek Mbak. Suara saya ada kan Mbak ya? Masuk Bu, Cek. jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin saya sampaikan doa dulu untuk Ibu Bapak. Mudah-mudahan lekas sembuh. Bapak juga sama keluarga yang lain sehat semua. Ya, Mohon terima izin kasih. sama-sama Bapak. Untuk data rapor pendidikan Pak, ini di materi saya sudah disampaikan untuk jenjang SMP Bapak. Nah, Ya, di SMP ini 39 jumlahnya, yang belum login 1, loginnya sudah 38, kemudian yang belum evaluasi 14, yang sudah unduhnya 36, jadi tersisa 3. Nah, ini satuan pendidikannya mana saja. Nah, yang ini Bapak, satuan pendidikannya seperti SD Negeri 1 Sungai Boh yang tadi belum login rapor pendidikan, dan ini Pak, ketika belum login otomatis dievaluasi serta unduhnya juga belum. Nah, ada yang evaluasinya yang belum Pak. Kalau misalnya login sudah, unduhnya sudah, ternyata dievaluasinya belum. Satuan pendidikannya mana saja. Nah, seperti ini Pak. Nah, ya. karena ini lumayan banyak datanya, nanti saya akan sampaikan juga Bapak untuk dasarnya pengawas menyampaikan satuan Ya. pendidikan. Kita tahu ternyata satuan pendidikan binaannya Bapak ada termasuk salah satunya mungkin gitu. Jadi nanti insya Allah Pak saya Oke, makasih. sampaikan Pak. Karena kebetulan nomor Bapak juga ada di saya, nanti saya kirim Pak. Hanya saya minta waktu beberapa saat untuk memasuk hasil diskusi kita ya Iya, Pak iya. ya. Kemudian untuk tim TPPK Pak, kita pilah dulu Pak. Nah, di sini itu ada dua Pak, ada dua bagian, ada Satgas, ada tim TPPK. Satgas itu sendiri adanya di dinas. Nah, dinas itu mencakup bermitra dengan 3 dinas. Ada dinas sosial, dinas pendidikan, serta dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, itu ranahnya di dinas Pak. Jadi mungkin kalau itu nanti kami dari BPMP sudah bersurat sebetulnya Pak ke dinas terkait pembentukan Satgas serta TPPK itu sendiri. Jadi kalau yang di Satgas yang jadi perhatian Bapak mungkin di TPPK-nya saja, karena TPPK adanya di satuan pendidikan Pak. Iya, iya. Nah, untuk TPPK itu sendiri jumlah minimalnya ada tiga keanggotaan. Baik dari pendidik dan komite gitu. Sekolah. Iya, di sekolah Pak. Komite sekolah serta gurunya. Jadi tapi kepala sekolahnya tidak boleh Pak, tidak boleh masuk ke tim TPPK. Kenapa tidak boleh? Karena kepala sekolah nantinya akan menandatangani SK tim TPPK itu sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mungkin tadi yang saya sudah sampaikan juga, Bapak boleh mampir ke link YouTube-nya BPMP. Bapak tinggal ketik aja di YouTube itu BPMP Kalimantan Utara, itu akan muncul semua hasil Zoom yang kita lakukan ada di sana. Nah, dan yang untuk Satgas serta tim TPPK itu sendiri, judulnya yang kita pakai adalah sosialisasi pembentukan satuan tugas dan TPPK di lingkungan satuan pendidikan. Itu sudah dilakukan di tanggal 9 Oktober kemarin, Bapak. Gitu. Jadi memang terkadang, memang betul sih Pak, terkadang info-info tersebut jarang tersampaikan juga, dan itu juga agak lumayan sedikit menghambat, bukan sedikit aja sih, termasuk kayak rapor pendidikan kan ya Pak ya. Iya. Bisa dilihat kabupaten dan kota yang lain sudah capaiannya sudah lumayan bagus gitu kan. Malino masih tetap harus bergerak untuk memenuhi itu semua gitu. Mungkin Bapak mungkin boleh Bapak singgah sambil duduk minum kopi sore hari lah. Mampir ke YouTube-nya BPMP Kalimantan Utara. Mungkin itu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak. Ya, jadi Bu Yeni, jadi biasanya kendalanya saya ini karena di tempat tinggal saya di Malino itu nggak ada jaringan. Ya, jadi saya bisa dapat jaringan kalau saya di kantor. Jadi kalau sudah pulang kantor sudah
nggak ada lagi. Makanya teman-teman kadang ngomel, kenapa Pak Mai kalau di bel nggak aktif HP-nya? Bukan nggak aktif, memang di tempat tinggal saya tuh nggak ada jaringan. Ya gitu, Bu. Ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ke depannya Malino Itu yang menjadi kendala agak ya. melintir ya Pak ya untuk jaringan. Iya, Jadi berarti itulah. Bapak nontonnya bareng-bareng Pak di dinas pendidikan, di Oh dinas iya, iya. di Pak. kantor Nanti kita pengawas. nonton Yuk, bareng-bareng. nonton Kelas sosialisasi sampai Kulino. pembentukan. Ya. Mohon izin Bapak, Oke, mohon maaf. silakan. Terima Nggak kasih. apa-apa, silakan. Satu lagi Bu Yani, minta maaf. Yang tentang komunitas tadi itu kan didaftarkan di link apa lagi nama? Psikomika ya? Simko. Psikomika. Ya Bu, ada di kolom chat Ibu. Komika Ibu. Ya, Terus Oh iya. kalau untuk izin Ibu, untuk Iya, psikomika iya. kayaknya Mbak Is yang lebih paham deh Bu. Oh iya, maaf. Saya Ya, jawab. itu ya. Mbak Is. Untuk memperjelas saja supaya nanti kami pada saat kami turun ke sekolah binaan untuk menyuruh mereka mengaktifkan itu supaya kami bisa memberikan link yang tempat mereka untuk mendaftarnya. Terima kasih. Siap Ibu. Iya, untuk link Psikomika sudah kami bagikan di kolom chat ya Bu Marta. Bisa di copy Bu supaya tidak lupa. Kemudian untuk Kombel mungkin bisa di SK-kan oleh kepala sekolah ya Bu ya. Dan Pak Mai mungkin bisa disampaikan ke Iya. satuan pendidikan. Oke Mbak Ila. Siap, Bu Iis. Terima kasih banyak Ibu Iis, sudah sangat jelas. Tapi mungkin nanti bisa dikirim mungkin via WhatsApp ya Ibu ya. Jadi karena biasanya Bapak Ibu kita ini menerima lewat WhatsApp seperti itu ya Bu Is ya. Gimana Bu Is? Iya, boleh nanti saya bagikan ke Pak Mai ya, Pak. Mungkin nanti bisa Oke, ya. bantu Siap. dikirimkan ke grup gitu ya, Pak. Bisa Iya, disebar grup. lewat grup. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Iis. Berarti dari sini kita sudah sampai di ujung Ibu. Dari paparan dan menjawab pertanyaan dari Ibu Marta tadi dan juga Bapak Ade Adimai terkait dengan perencanaan basis data dan pembentukan Satgas dan TPPK. Jadi Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara PMO periodik bulan Oktober tahun 2023 di Kabupaten Malinau pada hari ini. Untuk itu saya mohon untuk Bapak Rizal, mungkin bisa monitor Pak Rizal. Pak Rizal, mohon monitor Bapak. Baru ke belakang Mbak. Oh, baik. Karena di sini saya lihat Baru. ada beliau. Ada, Iya. baru saja ke belakang. Oh, baru aja. Baik. Kalau begitu, apakah kita tunggu untuk closing statement-nya atau bagaimana ya Bu Yani ya? Kira-kira baiknya. Ada juga. Langsung ditutup aja Mbak Ila. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kerja kerasnya, atas meluangkan waktunya. Karena waktu itu kata orang Cina adalah waktu adalah emas, ya kan? Waktu adalah uang kalau bagi orang Eropa. Jadi memang waktu itu sangat berharga dan Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di sini duduk bersama kami untuk sama-sama eh, mengawal dunia pendidikan dan saya rasa apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah, di dinas, baik itu pengawas maupun operator dan seluruh pejabat dinas itu pasti akan berujung pada kebaikan. Dan mudah-mudahan semua itu mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai MC sekaligus moderator pada hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan itu tidak lepas dari diri saya seorang manusia biasa
dan tak luput dari salah dan dosa. Dan juga segala kebenaran itu pastinya datang dari Tuhan yang Maha Baik, Maha Penyayang, dan Maha Pengasih. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan akan ada tindak lanjut yang betul-betul bisa memberikan dampak bagi dunia pendidikan, baik di Provinsi Kalimantan Utara secara umum dan khususnya di Kabupaten Malinau. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan pantun yang klasik aja. Burung camar, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Ada. Baik Ibu Bapak, terima kasih banyak. Cakep. Selamat sore, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima Ya, kasih. mohon izin untuk diisi dulu terlebih dahulu sebelum meninggalkan room ya Bapak Ibu. Daftar hadirnya jangan lupa ada di kolom chat. Dan juga ada materi dari Ibu Iis tadi terkait dengan IKM dan link psikomika juga ada di kolom chat. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Mungkin Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan virtual ini jika sudah mengisi daftar hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di PMO Terima kasih. periodik selanjutnya. Terima kasih. Salam bahagia. Sehat selalu, Mbak. Salam bahagia juga Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bapak Mai. Makasih, makasih, Terima kasih Pak. makasih.